Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan untuk para pensiunan ya. Ini ada skema baru yang diajukan ya, diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk mensejahterakan para pensiunan ya di tahun 2025 hingga berikutnya ya. Bagaimana skema yang 1 miliar ini akan segera diterapkan agar kesejahteraan para pensiunan ini akan terwujud ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu simak video ini hingga selesai. Namun sebelumnya silakan untuk memberikan subscribe, like, diisi komentarnya. Terima kasih. Mari kita simak bersama pemaparan tentang pensiunan yang mendapatkan 1 miliar ya. Silakan. Anggota 7 Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Kendati demikian, Hendra belum dapat memastikan apakah dana tersebut akan diberikan secara tunai atau dalam bentuk stimulus lainnya. Bisa jadi stimulus kemudahan bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda, misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu, kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Atau mungkin dia juga uang pensiunnya itu kalau sekarang kan 80% dari gaji pokok misalnya, mungkin juga bisa misalnya 80% dari take home pay-nya sekarang berapa, kemudian gaji bukan dari gaji pokok, dari take home pay dia sekarang. Ini tentunya menggunakan skema Pay as you go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Salah satu isu yang terbesar yang memang menjadi beban yang harus kita selesaikan mengenai dana pensiun BUMN. Slide-nya ada. Ya. Kita sudah hampir setahun lebih, Pak Tiko, Pak Pahala, saya, jangan sampai isu Jiwasraya, Asabri, kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri. Karena memang undang-undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya. Yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu. Kalau kita perbandingkan aset industri dapen asuransi dibandingkan tentu PDB Indonesia, kita lihat perbandingan dengan negara-negara lain kita rendah sekali. Di mana Filipina itu 10,8, Malaysia 22, kita hanya 5,8. Nah ini tentu kenapa? Ketidakmampuan dana pensiun memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada pensiunan penerima manfaat secara komprehensif. Artinya apa? Ketika kita sudah memperbaiki BUMN seperti ini, kita bicara laba, tetapi kedepannya tidak ada garansi pensiunan BUMN bisa mendapatkan pensiunannya. Ini kan kontradiksi. Kita bicara BUMN-nya sehat, tetapi begitu mereka pensiun tidak ada. Nah ini akan terjadi ledakan 1-2 tahun ke depan kalau kita tidak intervensi hari ini. Lalu kalau kita lihat ini sudah ada defisit
yang cukup besar, 9,8 triliun tahun 2021. Ini sangat besar. Yang terdiri tentu dari mayoritas BUMN yang ada, 35% sehat, sisanya belum sehat. Kesehatan BUMN dan dana pensiun harus diselaraskan. Ini kembali menjadi catatan penting. BUMN-nya sakit, tapi pengelolaan dana pensiunnya besar. Ini kan akhirnya tidak ketemu. Kan harusnya BUMN-nya sehat, dana pensiunnya juga lebih sehat. Karena ini kan bagian dari flow keuangannya. Lalu karena itu kita ingin mendorong transformasi dana pensiun harus dilakukan agar kesejahteraan penerimaan manfaat dapat terjamin. Para pensiunan BUMN yang jumlahnya akan besar juga ke depan. Lalu kita harapkan transformasi dana pensiun dapat memberikan dampak positif. Adapun saya laporkan kepada Komisi 6, kita sudah memulai dari September 2022. Kita sudah mengeluarkan surat arahan untuk menjalankan uji tuntas DAPEN yang harus dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM masing-masing BUMN. Jadi ada peran serta BUMN sendiri melihat dana pensiunnya, bukan dikelola murni oleh pensiunan sehingga tidak ada profesionalisme yang akhirnya akan bermasalah di kemudian hari. Kita sudah mengeluarkan petunjuk teknis untuk menjalankan uji tuntas DAPEN. Ini di bulan Oktober. Sosialisasi kepada seluruh pendiri DAPEN. Bahkan kemarin kita juga sosialisasi mengajak KPK kemarin untuk mengingatkan bahwa ini menjadi hal yang krusial. Memasukkan pengelolaan DAPEN MP ke dalam aspirasi pemegang saham. Memasukkan agenda penyehatan DAPEN ke dalam kontrak manajemen. Jadi kita mau manajemen itu mempunyai kontrak bertanggung jawab dengan keberlangsungan DAPEN ke depan. Review komprehensif terhadap DAPEN, dan insya Allah kita menyusun petunjuk teknis di bulan Februari Maret ini sehingga kita bisa punya buku biru bagaimana pengelolaan DAPEN yang benar, karena jangan sampai kembali lagi investasi yang dilakukan DAPEN ini nanti investasi bodong lagi. Nah, ini selalu muternya di situ-situ saja. Lalu masing-masing BUMN menyusun rencana roadmap penyehatan keuangan. Tadi 65% gejala, 35% sehat. Dan tentu nanti ke depannya kita punya implementasi penyehatan monitoring progres implementasi sehat. Jadi ini saya bicarakan sejak awal ke pimpinan Komisi 6 dan tentu rekan-rekan wakil rakyat dari Komisi 6 mengenai dana pensiun, karena kita ngelihat lampunya sudah mulai kuning. Jadi jangan sampai nanti 6 bulan lagi, 7 bulan lagi tiba-tiba ada isu, ya padahal ini kasus lama, bukan kasus baru. Nah, inilah kenapa kita serius memperbaiki ini. Izin yang terakhir dari saya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Pahala mengenai energi, ya. Lalu kalau mengenai dari Pak Tiko saya rasa belum ada, cuman mungkin mau dijelaskan yang mengenai Jiwasraya sedikit mungkin ya, supaya Jiwasraya kereta cepat supaya para wakil rakyat bisa dapat bayangan. Tapi ada catatan buat saya mengenai BBM ini. Memang kita ini dikasih Tuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang baik sebenarnya. Cuman kita tidak pernah membangun roadmap ini secara serius. Tidak banyak negara lain punya nikel. Artinya apa? Kalau kita konsisten tadi yang disampaikan membangun ekosistem motor dan mobil listrik, kita bisa menekan tentu BBM ini import secara signifikan. Apalagi kalau kita dorong B35 plus etanol. Nah, ini saya rasa bisa menekan import BBM. Karena itu kita sudah mulai uji coba juga di PTPN untuk mulai produksi etanol yang nanti pom bensinnya akan kita luncurkan di Surabaya. Nah, kenapa diluncurkan di Surabaya? Karena memang etanol ini sama B35 mirip, karena ini merupakan dari tumbuh-tumbuhan. Dia punya proses logistik yang lebih kompleks dibandingkan
tentu yang hasil bumi. Jadi dia tidak bisa terlalu jauh pom bensinnya atau pengisiannya karena itu bisa busuk. Nah ini yang kita coba, kenapa uji coba nanti di Surabaya 3-4 bulan lagi kita mulai bisa mencoba intervensi BBM. Mungkin silakan Pak Pala bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pimpinan Komisi 6 beserta seluruh anggota dari Komisi 6. Mungkin melengkapi penjelasan dari Pak Menteri BUMN terkait mengenai penyaluran LPG dan upaya untuk kita bisa melakukan penyaluran LPG secara lebih tepat sasaran. Jadi di tahun 2022 yang lalu sudah dilakukan uji coba Bapak-bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk bisa melakukan penyaluran LPG secara lebih tepat sasaran dengan menggunakan data kemiskinan yang ada. Hasil uji cobanya sebetulnya di 5 kabupaten ini berlangsung dengan baik. Cuma mungkin mengenai ketepatan dari data yang ada kita masih perlu untuk bisa melakukan pemadanan. Mungkin salah satu opsi juga yang kita perlu lihat adalah mengenai siapa yang nanti memang sesuai dengan peraturan Menteri SDM kalau misalnya memang akan dilakukan pembatasan mengenai para pengguna LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran, mungkin bisa dilakukan beberapa kajian mengenai opsi data selain dari data DTKS yang ada, mungkin juga bisa melihat mengenai data subsidi listrik yang selama ini juga sudah digunakan oleh PLN untuk bisa melakukan penyempurnaan. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Mengenai skema gaji pensiunan ya, yang tentu saja ini perlu diketahui oleh para PNS ya, P3K ya, maupun ABRI yang masih aktif, karena ini ada opsi ya untuk pembayaran gaji pensiun. Nah untuk itu mari kita nantikan, kita tunggu ya regulasi atau kebijakan pemerintah ya mengenai gaji pensiun yang mensejahterakan atau menguntungkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.